Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Malam ini kita kembali bertemu bersama dengan semua anggota keluarga kita dalam ibadah pertanyaan keluarga. Kami sangat berharap bahwa orang tua bersama dengan anak-anak di rumah sedang duduk bersama untuk memuji Tuhan, berdoa, secara khusus mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai hati dan pikiranmu. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada pertanyaan malam ini tertulis dalam kitab Kejadian pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk memahami firman Tuhan ini kita dihantar dengan tema pengendalian diri terhadap teknologi. Berbicara tentang teknologi, dari hari ke hari berkembang sangat cepat dan membawa dampak yang begitu luar biasa dalam kehidupan manusia. Mengakibatkan banyak perubahan dalam kehidupan kita, dan tidak satu orang pun yang bisa menolak teknologi. Justru di masa pandemi ini juga menjadi sebuah kebutuhan yang ternyata memudahkan kita untuk melakukan atau memperlancar pekerjaan kita, aktivitas kita sehari-hari, anak-anak sekolah, di rumah ibadah, dan bisnis barangkali, dan aplikasi-aplikasi yang ternyata banyak memudahkan atau mempermudah melakukan banyak hal dalam pekerjaan kita sehari-hari. Tetapi ternyata tidak saja membawa berdampak positif. Ini yang perlu kita waspadai, bahwa teknologi ini banyak berdampak negatif. Ketika manusia tidak mampu mengendalikan dirinya, maka teknologi ini akan merusak kehidupannya. Ya, secara khusus kalau kita perhatikan kehidupan anak-anak kita pada zaman sekarang ini, di masa pandemi ini, seolah-olah dilegalkan untuk memakai teknologi melalui gadget, handphone, ya, laptop, ya, karena apa? Dengan alasan mereka melakukan mengikuti sekolah, pembelajaran melalui aplikasi Zoom, Webex Meet, Google Meet, ya. Ini semua memudahkan, benar, ini memudahkan anak-anak kita atau kita melakukan pekerjaan kita, anak-anak kita melakukan tugas-tugas mereka, mengikuti pembelajaran, bahkan juga seperti yang kita lakukan malam ini, mendengarkan khotbah melalui YouTube, ya, ibadah juga melalui live streaming.
dan lain sebagainya. Sangat-sangat memudahkan. Tetapi ketika kita tidak mampu mengendalikan diri, ini yang kita katakan sekali lagi, waspada. Ya, para orang tua juga perlu waspada. Harus benar-benar memperhatikan anak-anak mereka. Apakah menggunakan handphone, menggunakan laptop ini benar-benar untuk kebutuhan sekolah mereka, untuk kebutuhan untuk meningkatkan kecerdasan mereka. Jangan-jangan seperti saya ketahui juga ada banyak orang yang menghabiskan waktu memakai handphone dengan menonton konten-konten yang sebenarnya tidak bermanfaat untuk dia. Ada banyak orang yang bermain game, misalnya Ludo King, ya, bermain judi. Ada juga artinya satu hari bisa habis dengan smartphone, dengan iPad dan segala macam teknologi ini, ya, sehingga kehidupannya dengan masa pandemi ini dikatakan dia menjadikan seseorang itu bodoh, menjadikan seseorang itu menjadi putus asa karena tidak dapat melakukan apa-apa. Justru ini adalah ketika manusia itu sudah digilas oleh teknologi dan dia tidak mampu mengendalikan diri, sehingga teknologi itu dipakai kepada hal-hal yang tidak baik dan tidak sepatutnya, ya. Bahkan lebih parah, ya, ada banyak orang yang mengatakan di dalam gereja, di pelajar CD, ya, di ruang ibadah, ketika kita mengatakan kenapa pegang-pegang handphone, alasannya adalah membaca Alkitab, ya. Kita tidak tahu ini membaca Alkitab apa yang lain yang mau dilihat, diperhatikan. Tapi semoga benar-benar anak-anak kita, ya, semoga anak-anak kita atau kita semua benar-benar menggunakan teknologi ini tidak menjauhkan kita dari Sang Pencipta, yaitu Tuhan itu sendiri. Tidak menghabiskan waktu kita dengan terbuang demikian saja sehingga kita lupa untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita lupa untuk melakukan pekerjaan kita dengan baik, ya, melalui kecanggihan teknologi ini. Pengendalian diri adalah sikap, perbuatan, perkataan dan pikiran yang didasarkan atas pengetahuan akan firman Allah, sehingga kita tidak lepas kontrol, ya. Kita mampu menguasai diri kita dengan segala teknologi atau dengan segala tantangan. Karena apa? Karena kita sudah mengutamakan pertumbuhan iman daripada hal-hal yang lain yang bisa kita nikmati hanya dengan nikmat sesaat melalui teknologi. Oleh karena itu caranya bagaimana? Hanya dengan Roh Kudus, ya. Hanya dengan pertolongan Roh Kudus, maka kita akan dibimbing, hidup kita akan diarahkan, hidup kita akan dikontrol, ya. Kita akan mampu memanajemen waktu kita, kegiatan kita, aktivitas kita, ya. Karena apa? Karena salah satu dari buah-buah Roh Kudus adalah pengendalian diri. Itu dapat kita baca dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Rasul Paulus pernah mengatakan bahwa tidaklah mudah untuk menguasai diri, tidaklah mudah untuk mengendalikan diri. Sehingga pernah dia katakan dalam Roma 7 ayat 15, sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Dalam hal ini, dia tidak dapat menguasai dirinya. Namun setelah mengalami perjumpaan dengan Kristus dan hidup sebagai manusia baru di dalam dia, yang dikatakannya pun menjadi sangat berbeda. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dapat kita baca dalam Galatia 2 ayat 19 sampai ayat 20. Rasul Paulus mengatakan bahwa penguasaan diri itu dia mampu miliki ketika dia berjumpa dengan Allah, ketika dia sudah dipenuhi oleh Roh Kudus.
Dia katakan bahwa itu bukan dari kekuatannya sendiri, melainkan karena pertolongan Roh Kudus dan tentunya kerelaannya untuk dituntun, untuk diarahkan, dipimpin oleh Roh Kudus. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Demikian juga dengan Raja Salomo dalam Amsal 16 ayat 32 dikatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam teks ini, ya, dalam khotbah ini, kisah Menara Babel, kita dapat melihat yang pertama, di sini kita melihat adanya pemberontakan manusia terhadap Allah. Artinya manusia menunjukkan bahwa mereka dengan kemampuan mereka sendiri, dengan apa yang mereka miliki, akan mampu menyamakan posisi mereka dengan Allah. Ya, ketika mereka berencana untuk membangun Menara Babel sampai ke langit, ya, dikatakan sampai puncaknya sampai ke langit. Dalam hal ini beberapa penafsir mengatakan ini adalah trauma manusia merespon terjadinya air bah yang memusnahkan bumi ini. Ya. Mereka trauma sehingga untuk mengatasi hukuman Allah, jika terjadi hukuman Allah yang sama, mereka mengatasi persoalan hidup mereka dengan kekuatan mereka, dengan apa yang mereka miliki. Inilah pembangunan Menara Babel. Mereka berpikir kalau Allah akan marah kembali, maka kalau air bah akan terjadi, maka mereka akan mampu naik melalui menara yang mereka bangun, sehingga mereka terhindar dari hukuman air bah. Padahal Allah sudah berjanji bahwa tidak akan terjadi air bah lagi. Berarti mereka tidak percaya kepada Allah atau mengabaikan Allah itu sendiri dengan janji-janjinya, sehingga mereka tidak lagi percaya. Dalam hal ini juga menunjukkan bahwa mereka sudah menunjukkan sikap tidak membutuhkan Allah. Yang kedua, kita lihat dari pembangunan Menara Babel ini, kita melihat adanya dosa kesombongan dalam mencari nama. Ini merupakan keinginan akan kekuasaan yang tidak bisa dikendalikan dari dirinya sendiri. Ya. Mereka bersepakat membangun Menara Babel supaya orang-orang melihat mereka, supaya mereka dikenal di seluruh penjuru. Ini adalah keinginan akan pujian, sehingga mengakibatkan mereka jatuh ke dalam dosa kesombongan. Ini juga harus kita waspadai dalam kehidupan kita. Keinginan akan pujian mengakibatkan banyak hal yang tidak sepatutnya dilakukan oleh manusia. Keinginan supaya orang-orang mengagungkan diri untuk mencari nama. Ini adalah dosa kesombongan, sehingga pada akhirnya Allah mengacaukan bahasa mereka, sehingga tidak terjadi pembangunan Menara Babel. Ini yang ketiga yang kita lihat dari kisah Menara Babel ini. Allah mengacaukan bahasa mereka, sehingga mereka tidak lagi saling mengerti dan maksud pembangunan Menara Babel itu terhenti. Dalam hal ini kita melihat bahwa maksud kejahatan yang sudah mereka rancangkan tidak akan pernah terjadi, karena Allah tidak menghendakinya, sehingga rencana kejahatan tidak akan pernah berhasil. Oleh karena itu, sebagai perenungan melalui firman Tuhan malam ini, yang pertama, Allah sangat marah ketika manusia tidak mampu mengendalikan diri. Oleh karena kepintaran yang kita miliki, oleh karena untuk memuaskan hawa nafsu yang tidak terkendali, ya,
Di sini kita membutuhkan penguasaan diri tadi, di sini kita membutuhkan Roh Kudus itu untuk mengendalikan diri kita. Sehingga Allah tidak menjadi murka kepada manusia dengan segala keberdosaannya. Misalnya dengan teknologi ini, kita sering sekali mendengar statement mengatakan bahwa Google akan menjadi jawaban atas setiap pertanyaan, kan? Sehingga sebenarnya kita harus hati-hati dengan statement ini. Karena apa? Karena dengan statement ini berarti bahwa satu-satunya menjadi jawaban kehidupan kita ada di dalam Google. Padahal sebenarnya tidak. Karena apa? Dalam hal itu kita sudah mengabaikan keberadaan Allah. Teknologi tidak selalu menjadi jawaban. Ada banyak contoh-contoh yang sudah kita alami barangkali di dalam kehidupan kita, termasuk masalah pandemi COVID-19 ini. Ketika negara-negara adikuasa, negara-negara yang hebat, negara-negara yang dikatakan memiliki ilmu pengetahuan teknologi yang luar biasa, mereka ternyata belum mampu menyelesaikan masalah pandemi COVID-19 ini. Ini yang harus mengingatkan kita supaya kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Yang kedua, melalui firman Tuhan ini, pakailah teknologi ini untuk menjadi saluran berkat. Dengan menyadari bahwa teknologi ini adalah anugerah Allah. Ada banyak sisi positif yang boleh membangun kehidupan kita melalui teknologi, mencerdaskan pikiran kita, memperlancar pekerjaan kita, ya, menolong kita dengan banyak hal. Tetapi pakailah ini untuk menjadi saluran berkat. Ya. Tapi kita juga tahu bahwa ada banyak sisi negatif, kejahatan online, kemudian kita lihat banyaknya penyebar kebencian, hoax melalui media sosial, ya kan? Kemudian kemerosotan moral, ada banyak kejadian sehingga teknologi itu berdampak negatif di dalam kehidupan kita. Ya, oleh karena itu ini yang harus kita hindari, supaya melalui teknologi ini nama Allah harus dipermuliakan. Sebarlah kedamaian, menyejukkan suasana, sebarlah ilmu pengetahuan untuk memperkaya orang, menyemangati orang. Itu bisa kita lakukan melalui teknologi ini. Kemudian yang ketiga, apapun yang kita kerjakan, janganlah untuk mencari nama, tetapi sebenarnya kita selalu harus katakan bahwa kerja untuk Tuhan. Pada akhirnya Allah yang akan membuat nama kita menjadi hebat atau dikenal orang. Bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi karena anugerah Allah. Oleh karena itu, tetaplah andalkan Tuhan. Amin, kita berdoa. Kami mensyukuri berkat Tuhan melalui firman Tuhan yang mengingatkan kami pada malam hari ini. Untuk kami benar-benar mengandalkan Tuhan, mengutamakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau yang menguasai hati dan pikiran kami melalui Roh Kudus-Mu, untuk kami boleh berkarya dan berkarya, melakukan yang terbaik untuk Tuhan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat. Berkati seluruh jemaat-Mu, berkati pekerjaan mereka, anugerahkanlah kepada mereka sebagaimana doa-doa yang telah dipanjatkan kepada Tuhan. Sembuhkan orang-orang yang sakit, orang-orang yang sedang menderita, pulihkan kehidupan mereka. Ampuni kami atas segala dosa kami supaya kami layak menerima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.